menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Hai, apa kabar teman-teman? Hari ini Omah Simak Channel menjumpai teman-teman dengan rasa syukur yang melimpah. Meskipun COVID-19 belum sepenuhnya lenyap dari bumi Indonesia, namun tanda-tanda keadaan membaik semakin sudah kita rasakan. Meskipun begitu teman-teman, OSC tetap mengajak kita semua untuk tidak berhenti waspada, selalu patuhi prokes kesehatan sehingga COVID-19 tidak lagi menghantui kita. Teman-teman, pada jumpa kita kali ini, saya mengajak teman-teman untuk memperbincangkan buku baru karya maestro kita, Eka Budianta. Judulnya Sungai Sejati, Surabaya Zaman Omikron. Buku kumpulan puisi ini memuat 57 puisi yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu Aku dan Surabaya terdiri dari 27 puisi dan Sungai Sejati terdiri dari 30 puisi. Puisi-puisi Eka Budianta selalu mengasihkan untuk dibaca. Diksi dan kalimat-kalimatnya sederhana, mengalir dengan lancar. Dan di setiap puisinya selalu ada sesuatu yang seperti mencegat kita agar tidak tergesa beralih membaca puisi berikutnya. Selesai membaca satu puisi dari buku ini, kita terobsesi untuk mengunyah dulu saripatinya untuk kita sesap. Unsur metafisis dalam puisi-puisi Eka Budianta begitu dominan, menyeret kita untuk merenungkan berbagai nilai kehidupan yang terbungkus dalam diksi dan kalimatnya yang sederhana. Saya akan membacakan puisinya yang berjudul Aku Mendengar Kamu Batuk. Aku mendengar kamu batuk. Aku mendengar kamu batuk, keras sekali, keras sekali. Malam lebih panjang, dunia lebih sepi. Lumba-lumba kembali ke pantai. Udara lebih segar, langit makin sehat, serangga bernyanyi. Tapi aku mendengar kamu batuk, meskipun jarang, keras sekali. Kabar kematian, virus menyebar, bandara sunyi, dilarang pergi. Padahal bumi muda kembali, tambah segar, pulih diri. Saat mendengar batukmu, hanya batukmu mendera batinku. Teman-teman, puisi Aku Mendengar Kamu Batuk telah saya bacakan. Apakah pesan berlalu begitu saja seusai puisi itu dibaca? Tidak, bukan? Kita terdorong untuk merenungkan 2 sisi mata pisau akibat pandemi COVID-19 ini. Pertama, COVID-19 ternyata berdampak positif terhadap lingkungan. Lumba-lumba kembali ke pantai, udara lebih segar, langit semakin sehat, bumi muda kembali dan pulih diri, tulis Eka Budianta. Namun di sisi lain, COVID-19 begitu mengkhawatirkan, bahkan kecemasan si aku lirik menjalar merasuki perasaan pembaca.
Kita dapat ikut merasakan siksaan batin aku lirik setiap orang yang dikasihinya batuk-batuk. Aku mendengar kamu batuk, keras sekali, keras sekali. Tapi aku mendengar kamu batuk, meskipun jarang, keras sekali. Saat mendengar batukmu, hanya batukmu mendera batinku. Nah, yang dikatakan penyair dalam puisi ini merupakan keadaan senyatanya yang terjadi dalam kehidupan, namun sering lewat begitu saja dari alam perenungan kita. Melalui puisi ini, Eka Budianta mengusik mata batin kita untuk mengakui bahwa walaupun pandemi COVID-19 di satu sisi mendatangkan kebaikan, yaitu permajaan alam raya, namun penderitaan yang dialami orang terkasih yang terpapar sungguh gegirisi. Di titik inilah kita disadarkan pada satu kenyataan yang mau tak mau kita terima, bahwa diperlukan martir untuk menyehatkan kembali alam yang telah dirusak oleh manusia. Jika pengerusakan alam itu kita ibaratkan hutang, maka kini saatnya kita ditagih untuk membayar sekaligus dengan bunganya. Lantas apabila kita menyadari alangkah mahal harga yang harus dibayar itu, yaitu berupa penderitaan saat pandemi, semoga ini membuat kita sadar untuk lebih bijak, menanggalkan egoisme pribadi sehingga tidak lagi merusak alam secara membabi buta. Teman-teman, selain yang sudah saya paparkan sebelumnya, buku kumpulan puisi Sungai Sejati ini hakikatnya merupakan kesaksian tentang karakter Eka Budianta sendiri. Kalau teman-teman mengenal penyair yang satu ini secara pribadi, pasti teman-teman setuju dengan saya bahwa Eka Budianta adalah seorang pribadi yang tekun dalam menjalani profesinya. Dia juga seorang yang mencintai dan menghormati negerinya, mengasihi teman-teman dan sahabatnya, serta selalu menanam kebaikan bagi sesama dan bagi lingkungan. Puisi-puisinya yang terkumpul dalam buku Sungai Sejati secara tidak langsung mendedah karakter Eka Budianta ini. Hebatnya lagi, meskipun ia menulis sesuatu yang personal, tetapi ia selalu berhasil mengembangkannya menjadi persoalan bersama. Misalnya saja saat memuisikan sosok Saryani dalam Bawang Merah Saryani, penyair menghubungkan dengan persoalan pemilu. Ketika membicarakan usia 65, ia mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang relevan dengan angka 65. Begitu seterusnya, sehingga pembaca merasa terlibat pada topik-topik yang dia puisikan. Contoh bagaimana cinta dan hormatnya Eka Budianta kepada tanah air ini tercermin dalam banyak puisinya di buku ini. Misalnya yang berjudul Slogan Tanah Air, Hanya Surabaya dan Aku, Tembang Pohon Bunga, Maka Doakan Kami Wijaya, Kenangan Ulos Pusaka, dan lain-lain. Di luar puisi, seorang sahabat pernah bercerita, saat mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang, Eka Budianta akan menghentikan segala aktivitasnya, lalu berdiri tegap dalam posisi siap, dan dengan taksim ia mengikuti hingga lagu kebangsaan itu selesai dikumandangkan. Nah, karena cintanya yang begitu besar kepada Indonesia, wajar ia menulis dalam salah satu puisinya, barang siapa berani berkata Indonesia hanya panggung sandiwara yang lamanya tak sampai 2 abad, ia harus dibeton, dijadikan patung dan dipasang di puncak gunung, supaya melihat mungkin saja negaranya bertahan lebih lama.
Barang siapa bilang Indonesia hilang tanpa bekas ke laut luas, tulangnya harus dilebur, dijadikan film, dan ditenggelamkan ke dasar samudra, supaya ia merekam sendiri kalau kota-kota pindah ke sana tak sampai 2 abad setelah lahirnya. Begitu tulis Eka Budianta. Diksi-diksi keras ini terdapat dalam puisi Slogan Tanah Air dan menunjukkan kemarahan Eka Budianta pada siapa saja yang meragukan kemampuan Indonesia untuk bertahan ada. Nada geram dalam puisi ini merupakan ungkapan sikap nasionalis penyair dalam mencintai dan membela negeri tercinta. Teman-teman, dalam menjalin hubungan dengan sesama, etos pertemanan dan persahabatan yang tulus juga terdapat dalam banyak puisi pada buku ini. Saya amat terharu ketika membaca Bawang Merah Saryani, Gerimis di Banjarnegara, Desemberku Diamlah, Ibu Pembela Keindahan, Terima Kasih Bulan Juni, dan lain-lain. Dalam puisi-puisinya itu, penyair melukiskan betapa berharga sebuah pertemanan yang dilandasi kasih sayang dan ketulusan dalam memuliakan kelebihan pihak lain. Ia tidak pernah merasa tersaingi, sebaliknya ikut merayakan keberhasilan teman atau sahabat dengan sukacita. Kita dengarkan bersama yuk Eka Budianta membacakan puisinya yang ia tulis untuk mengenang Tuti Herati, sahabatnya semasa hidup. Terima kasih bulan Juni. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau pencinta yang tak kenal lelah. Di saat orang takut keluar rumah karena pandemi, engkau justru naik mobil keluar kota, membawa batu nisan ke makam tua, tanda kasih pada sponsormu di masa muda. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau tangguh, penyayang dan murah hati, menghormati yang teraniaya dalam sejarah, menghargai pejuang, menyusun batu negerimu. Aku mendengar namamu diucapkan dengan bangga oleh angin bulan Juni saat kau pulang selamanya. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau telah bicara dan menulis benar tentang hidup yang tidak selalu mudah, tentang lukisan dan puisi yang selalu bicara perjalanan manusia melewatkan umur di bumi, mengolah alam, mencintai ilmu dan budaya. Eka Budianta, 13 Juni 2021. Teman-teman, Eka Budianta yang menggeluti dunia kepenulisan sejak masa muda ini selalu cepat kaki ringan tangan dalam membantu orang lain. Ia seperti menemukan arti diri ketika hidupnya bermakna bagi sesama. Itu sebabnya Eka Budianta selalu bersifat mengayomi, suka bekerja sama, tidak pernah lelah berbagi ilmu, berbagi informasi dan pengalaman. Karakternya terhadap teman-teman dan masyarakat persis yang digambarkan Ki Hajar Dewantara sebagai karakter pendidik. Ing ngarso son tulodo, ing madya bangun karso, tuturi handayani. Iya, Eka Budianta, jiwanya adalah seorang guru, guru bangsa yang menghayati hidup seperti air yang selalu memberi dan memberi, bahkan jika untuk itu ia harus berkorban. Ini tergambar dalam puisi Sungai Sejati yang juga menjadi judul buku kumpulan puisi ini. Saya bacakan untuk kita pahami bersama. Sungai Sejati. Sungai Sejati tidak mungkin sendiri. Ia harus berguna untuk rusa dan kura-kura, bermanfaat untuk manusia dan kota-kota.
sungai sejati mengalir di hatimu dan di hatiku. Ia merelakan jembatan melintas di atasnya supaya tebing-tebing tidak merasa kesepian. Seperti aku menyapamu di ujung malam. Sungai sejati berteman rembulan, menyusuri hidup bersama matahari, dihadang banjir, bertahan dalam hujan dan kemarau yang mengeringkan. Sungai sejati mendapat 1000 mimpi, 1000 doa, dan 1000 tugas baru menunggu di sepanjang perjalanannya. Teman-teman, barangkali kita tak perlu menanyakan lagi apa atau siapa yang disimbolkan dengan sungai sejati oleh penyair. Yang jelas, inilah konsep hidup yang diyakini penyair, bahwa jika ingin menjadi sungai sejati, maka ia harus suka bekerja sama agar dapat memberi manfaat bagi makhluk lain. Ini dinyatakan pada baris pertama hingga baris ketiga yang berbunyi, sungai sejati tidak mungkin sendiri. Ia harus berguna untuk rusa dan kura-kura, bermanfaat untuk manusia dan kota-kota. Selanjutnya teman-teman, sungai sejati adalah ia yang mampu menjadi juru damai, bukan malah memecah belah. Penyair menulis, ia merelakan jembatan melintas di atasnya supaya tebing-tebing tidak merasa kesepian. Tidak hanya itu, sungai sejati juga harus rela berkorban, menghunjukkan harapan baik dan selalu siap menjalankan tugas yang tak putus dipercayakan kepadanya. Hal rela berkorban tercermin dari penggalan kalimat dihadang banjir, bertahan dalam hujan dan kemarau yang mengeringkan. Ditambah lagi 1000 doa dan 1000 tugas baru menunggu di sepanjang perjalanannya. Ini mengindikasikan keikhlasan si sungai sejati itu dalam menjalani hidup dengan berkorban bagi kebaikan sesama. Berat ya untuk menjadi sungai sejati seperti yang digambarkan Eka Budianta dalam puisinya ini. Tapi teman-teman, meskipun berat, menjadi sungai sejati adalah keinginan yang pantas diperjuangkan. Bahkan jika hal itu memerlukan pengorbanan yang menyita hampir seluruh waktu hidup kita. Mengapa? Eka Budianta menulis dalam puisi yang lain. Dengarkan, langit berjanji, 1000 generasi mendatang, akar pohonmu berdendang. Nah teman-teman, demikian pembicaraan kita tentang Eka Budianta dan buku kumpulan puisinya Sungai Sejati. Jika karena perbincangan ini teman-teman ingin lebih mengenal siapa dan bagaimana Eka Budianta itu, apa saja karya-karyanya, bagaimana pengalamannya sebagai wartawan, sebagai penulis maupun sebagai penyair, penghargaan apa saja yang pernah diraihnya, silakan teman-teman berselancar di internet. Oh ya, teman-teman juga dapat memesan buku ini, Sungai Sejati, untuk teman-teman nikmati. Baik teman-teman, sampai di sini dulu tayangan Oma Simak Channel kali ini. Kita berpisah untuk bersuah kembali pada kesempatan mendatang. Dadah. Simak terus ya. Simak terus. Dah.